Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sylvie Widianingsi dengan NIM 252920744, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Sanaka Dharma. Pada hari ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 5 SDN Negeri 1 Pesanggerahan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi jenis-jenis majaz. Selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada sarapan belum nih? Ya. Ya, karena sebelum pembelajaran itu alangkah baiknya kita harus sarapan terlebih dahulu biar badan kita sehat, biar badan kita kuat, biar belajarnya tidak lemas. Makanya wajib sarapan terlebih dahulu ya. Selanjutnya coba sebelum pembelajaran alangkah baiknya ibu mau ngecek kerapian dulu ya. Silakan cek bajunya. Barangkali ada kancing yang belum ditutup, kemudian baju-baju yang belum dimasukkan, ya silakan boleh dirapikan terlebih dahulu biar belajarnya bisa siap. Ya, gimana sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena pentingnya berdoa itu sebagai kita ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala telah melimpahkan apa? Rahmat hidayah sehingga kita dapat apa? Dapat belajar. Kemudian kita badannya sehat, ibaratkan ucapan syukur kepada Allah. Maka dari itu kita sebelum pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas boleh memimpin Yoldan. Duduk yang rapi. Rapi. Siapa doa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib kita lagu apa? Indonesia. Ya betul, karena kita sebagai warga Indonesia Raya jadi harus menyanyikan ya, karena kita harus bangga terhadap Indonesia. Maka Mbak Najwa boleh sebagai dirijennya. Ya. Boleh berdiri semua. Sikap tegak ya kalau lagi menyanyi Indonesia Raya sebagai mengenang jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Silakan boleh kembali lagi dulu. Nah, selanjutnya Ibu mau absensi terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Ayunda, Hadir, Kainan, hadir, Kinanti, hadir, Lutfiatul, hadir, Muhasifah Hano, hadir. Tasya, Talita, Yuki, dan Rifan. Alhamdulillah ya, hari ini pada berangkat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sudah membagi kelompok ya. Kelompok berdasarkan asesmen awal kalian pas masuk kelas 5B. Ingat nggak Ibu pernah bagikan lembaran? Ya, yang isinya kalian suka belajar dalam metode apa? Ya, ada yang suka gambar, ada yang suka video. Nah, itu berdasarkan kelompok-kelompoknya nih. Yang pertama ada video, kelompok visual 1, visual 2, kinestetik, ada juga audio atau 3. Kemudian sebelum mulai pembelajaran, alangkah baik kita SBking dulu ya. Tepuk semangat bisa? Bisa. Karena
dan jenis-jenis majas. Kemudian tujuan kedua, siswa dapat memperhatikan gambar atau video yang berkaitan dengan majas. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempelajari materi majas dan jenis-jenis majas, baik metafora, personifikasi, dan hiperbola. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Sebelum ke materi majas, Ibu ingin bertanya sama kalian, dalam kehidupan sehari-hari bahasa apa yang sering kalian gunakan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kemudian bahasa apa lagi? Bahasa Inggris lah. Ada yang bisa bahasa Inggris namanya apa? Ya banyak ya bahasa di Indonesia itu. Nah, apa sih kaitannya bahasa-bahasa dalam kehidupan seharian kalian berkaitan dengan materi majas? Ya. Nah, kenapa juga majas itu sering digunakan? Yang pertama ya, pernah nggak kalian mendengar sebuah iklan atau lagu yang bahasanya terdengar indah? Pernah? Terus biasanya bahasanya terlihat lucu atau dilebih-lebihkan, pernah? Menurut kamu kenapa sih penulis atau pembuat menggunakan kata-kata yang berlebihan, yang tidak menggunakan bahasa Indonesia saja? Kenapa? Ada yang bisa? Menurut kamu? Kan kalau bahasa Indonesia kan kita berbicara ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa penulis itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa biasa dalam majas? Ada yang bisa menjelaskan? Karena belum, nanti kita akan bahas satu-satu. Ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang majas. Apa itu majas di pikiran kamu ya? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menciptakan efek tertentu dalam kalimat atau tulisan sehingga menjadi lebih hidup. Ya. Artinya, majas itu gaya bahasa. Kalimatnya itu dibuat-buat, dibikin gaya. Kalau kita kan menari ada gaya gerak ya, nari kan dimulai. Nah, tapi dalam membuat suatu kalimat dalam majas itu tulisannya itu dibuat-buat, ya, dibikin lucu, dibikin menarik. Nah, itu adalah majas. Lanjut ya. Kemudian ada juga fungsi dari majas. Ya. Fungsi dari majas yang pertama ya udah jelas untuk memperindah bahasa. Dari kalimatnya aja, kalimat bahasa Indonesia yang kita sering gunakan sama kalimat majas itu berbeda karena kalimat majas itu bahasanya lebih indah. Jadi lanjut. Kemudian kita ke jenis-jenis majas. Jenis majas itu ada 3 ya. Majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini ada majas metafora ya. Majas metafora adalah gaya bahasa simbol yang membandingkan dua hal berbeda, namun memiliki kemiripan sifat atau karakteristik untuk menciptakan gambaran yang lebih jelas dan mendalam. Artinya, kalau majas metafora itu kalimatnya menggunakan simbol, ada simbolnya. Ya, jadi simbol membandingkan dua hal. Untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar. Di sini ada gambar apa? Orang. Di sini? Bunga. Di sini? Desa. Kita lihat. Di sini ada orang-orang tuh bisa ibu, bisa nama orang ataupun siapapun. Perempuan ya, bukan laki-laki nih gambarnya. Di sini ada bunga. Apa sih di
kalian penyanyi majas ya, jenis majas. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada yang ditanyakan, ibu yang nanya. Nah, coba lihat gambar di bawah ini. Di sini ada apa? Rumah Kalau digabungin, Rumah sebesar istana. ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke lembar kerja ya. Ibu sudah membagikan ya dari awal majas. Di sini visual 1, ini visual 2, ini auditori, dan ini berdasarkan lembar kerja yang kamu tulis awal waktu kelas 5. Kasih dulu diagnosis. Ibu bagikan dulu ya, Mbak. Di bawah alat-alatnya yang ibu gunting, lem, dan kelompoknya tadi ibu minta bawa kertas ya, kertas untuk bawa. Ya, silakan dikeluarkan kertasnya, Mbak. Nah, untuk kelompok visual 1 dan visual 2 di sini ada gambar ya, potong. Potongnya bareng-bareng, kemudian tentukan masuknya ke majas mana dan artinya dari gambar tersebut. Kalimatnya lah, kalau misalkan nggak tahu artinya, kalimat dari gambar. Kalau auditori harus menonton film dulu. Ya. Sebelum menonton film, kamu wajib menyanyi. Ya, menyanyi yang tadi itu menyanyikan bareng kelompoknya. Setelah itu di-scan boleh. Ada video yang harus kalian tonton sampai selesai. Setelah itu di sini ada penjelasan harus menulis kalimat yang ada, kalimat majas yang ada dalam video. Paham kalau auditori? Ya. Kemudian kalau kinestetik di sini kalian harus gambar dulu. Gambar ingin majas apa? Misalkan di perbola nih kamu ingin menggambarkan seperti apa? Bikin hewannya dipakai kertas lipat, ya, digunting, baru ditempelkan seperti ibu nanti kayak gini hasilnya. Itu kelompok kinestetik. Kemudian kalau sudah bermain peran nanti presentasi. Silakan kerjasama kelompoknya. Siap, 1, 2, 3, go. Bagaimana, sudah semua? Kita presentasikan hasil karya kalian ya, kelompok kalian, biar teman-temannya tahu. Ada yang berani maju ke depan dulu, kelompok berapa? Boleh, kelompok visual 1 silakan. Di bagian Mbak nanti ada yang jadi moderator. Perkenalan, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 1 ingin menampilkan hasil kelompok kami dan nama anggotanya. Nama saya Muhammad Berbalik. Nama saya Lutfiatul Azimah. Nama saya Ibnu Syakira Selena. Nama saya Nisha Gandini. Nama saya Tasya Fatasidi. Untuk mempersingkat waktu, mari dimulai. Silakan boleh dibacakan arti gambarnya dan termasuk majas apa. Untuk buku, orang yang suka baca buku. Majas metafora.
sepeda secepat kilat. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa wajah seperti kapas disebut wajah seperti bolong? Karena tidak ada wajah seperti kapas. tidak ada yang wajahnya seputih kapas. Jadi itu kan tidak masuk akal ya. Seputih-putihnya orang budaya tidak ada putihnya kayak kapas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gak ada. Kalau gak ada tutup dulu Mbak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan buat kelompok. Ada yang lagi? Kelompok berapa? Boleh nih kelompok ini dulu katanya. Silakan. Metafora. Silakan gadis metafora. Ayo siapa gadis metafora bagiannya? Boleh dibacakan ceritanya lagi apa nih? Bayanganmu seperti raja hutan dan harimau yang bertarung secara hebat. Wah, aku lah Wah, serbu. Serbu. Wah. Lagi apa ini ceritanya? Berantem ceritanya Raja Singa dan Raja Hutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, boleh. Kelompok pagi tadi dulu. Ya, yang tadi udah pada bagus-bagus presentasinya, suaranya udah ada lantang, berani. Jangan lupa kalau presentasi harus senyum, biar yang melihatnya itu terpesona, kecantikannya, kegantengannya. Ya. Nah, karena kalian sudah mengerjakan LKPD, silakan boleh dikumpulkan di meja nanti Ibu ambil. Nanti Ibu ada ini, ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, lembar evaluasi. Ya, jangan lupa sebelum lembar evaluasi masih semangat? Masih. Ikutin Ibu ya. Kalau saya seperti ini, ya. Kalau cerdas seperti ini, ya. Kalau hebat seperti ini, kalau semangat seperti ini, nanti berhadiahnya tepuk tangan. Contoh ya, saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Tuh bisa? Udah cepat ya. 1, 2, 3. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Kurang keras, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Oke, kalau udah pada semangat lagi, Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Nih, di sini ada 5 soal, ya, esai semua yang harus kalian kerjakan. Ini masing-masing kalau tadi kelompok, sekarang masing-masing ya, untuk pengetahuan kalian, ya, sebagai hasil kalian belajar hari ini. Bisa nggak sih belajarnya materi yang telah disampaikan? Paham? Boleh kasih nama lengkap kalian biasakan. Nomor absennya apa enggak? Apa? Yang pertama itu soalnya. Jelaskan menurut pendapatku pengertian majas. Berarti pengertian majas apa? Kalau sebutkan jenis-jenis majas, hanya sebutkan ada 3 kan? Kemudian kalau soal nomor 3, jelaskan memakai bahasamu jenis-jenisnya. Berarti dijelaskan satu-satu cirinya apa? Kalau nomor 4 buat kalimat bebas, kalimat tentang majas, metafora, personifikasi. Kalau nomor 5 itu nebak termasuk majas apa? Silakan dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Sesuai kelompoknya Ibu ambil ya. Setelah kita mengisi di sini ada games kelompok ya, rebutan. Ya, rebutan. Kelompok visual 1, visual 2, kinestetik,
Memperindah bahasa. Memperindah bahasa. Kita lihat. Oke, tepuk tangan lagi untuk lanjut lagi. Majas apa ini termasuknya? Majas personifikasi, coba kita lihat. Salah. Ini majas metafora ya, karena buah hati itu menggambarkan simbol. Nah, ini apa? Nah, nggak apa-apa. Itu adalah gambaran dari pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan mengulas sedikit ya materi yang tadi. Coba, ada berapa majas yang kalian ketahui? Kemudian, ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Boleh, Mbak siapa? Siapa dulu nih? Mbak Najwa dulu boleh deh. Gimana Mbak? Metafora menggunakan simbol. Terus? Personifikasi membandingkan Kemudian? hiperbola yang menunjukkan. Iya betul. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah majas metafora. Metafora itu biasanya menggunakan simbol untuk membandingkan dua hal ya, antara simbolnya dan artinya. Kalau personifikasi menggunakan kata benda. Yang diibaratkan siapa? Manusia. Yang terakhir, majas hiperbola itu majas yang benda dan tidak masuk Betul, itu adalah majas. Ingat ya, majas itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau temannya ngerti, ya bisa diajarkan ke adik-adik atau saudaranya. Ya, bisa juga dengan bermain peran. Tadi sekelompok siapa yang bermain peran? Kinestetik ya. Nah, bisa untuk kamu buat suatu kalimat kemudian digerakkan di depan teman-teman kalian. Nah, itu adalah penjelasan materi yang pada pembelajaran hari ini. Kemudian refleksi hari ini, ya. Apa saja yang sudah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Tentang bahasa, tentang majas, kemudian jenis majas atau membuat kalimat majas. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bahagia. Kemudian gimana lagi? Menyenangkan. Asik-asiknya di mana nih? Pada saat apa? Main game. Tadi ya rebutan game. Kemudian presentasi bisa ya. Kalian tadi presentasinya udah bagus-bagus ya. Udah pada berani-berani, suaranya juga keras. Ibu kasih aplaus untuk kalian semua. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu ucapkan terima kasih atas kalian yang sudah belajar hari ini. Ya, dari mulai awal hingga akhir pembelajaran sampai semangatnya tidak luntur. Kemudian semoga pembelajaran hari ini dapat diterima oleh kalian, dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian sebelum penutupan kita alangkah baiknya tepuk semangat dulu. Masih semangat sebelum pulang? Tepuk semangat. Coba yang saya cerdas, saya hebat, semangat.
mohon maaf.